Selamat malam, Cimel. Angkat suaramu, nyanyilah tabulatifah dan genggam iringi puji dalam tambah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat jam, mudah-mudahan jam kita sama. Sekarang jamnya sudah 7 tepat ya, Bapak Ibu, benar ya? Betul, Pak. Ya, 19, Pak. 19.00 atau kalau yang pakai format 12 jam ya 7.00 PM ya. Pas. Nah, Bu Guru sudah bilang pas. Kalau Bu Guru sudah bilang pas, tandanya pelajaran dimulai, bel dipukul. Yes. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali bersekutu pada kesempatan malam hari ini. Ya, mengingat sudah jam 7 tepat dan selamat malam bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 126. KJ 126 yang berjudul Tuhan Memanggilmu. KJ 126 Tuhan Memanggilmu akan mengantar kita memasuki persekutuan pada malam hari ini. Sorry, salah buku lagu Bapak Ibu. Maksud saya NKB 126, agak jauh memang. NKB 126 Tuhan Memanggilmu akan mengantar kita. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik, ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya, layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat,
Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap. Bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan pada kesempatan malam hari ini, doa buka akan dipimpin oleh Bapak David Sompotan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana atas penyertaan Tuhan kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah persekutuan rumah tangga, walaupun melalui Google Meet. Biarlah Tuhan berkati peralatan yang kami pakai, hingga boleh menjadi berkat lewat ibadah ini. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami semua, agar senantiasa firman yang kami baca, dengar, dan renungkan boleh senantiasa kami pahami ya Bapa, dan bahkan Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami memberlakukannya di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa berkati juga Pendeta Samuel yang akan memimpin pelayanan firman, agar senantiasa apa yang diucapkannya boleh keluar dari Engkau saja dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami bawa ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak David Sompotan. Bapak Ibu, kita akan bersama membaca kitab kita, di mana pada malam hari ini bacaan kita diambil dari 2 Korintus 5, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20, dan dilanjutkan dengan 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama hingga ke-10 ya. Jadi di dua bagian, 2 Korintus 5 ayat 20 hingga 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan berikut ini 2 Korintus 6 ayat 1 hingga 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera,
dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga jadikan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam kehidupan seharian kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang pelayan, ya, khususnya pelayan di rumah makan, pelayan dimanapun itu, umumnya kita punya gambaran tentang orang yang sabar, orang yang dengan setia menunggu yang memesan makanan itu sambil milih-milih menu gitu ya. Nah, jarang kita suka lihat mungkin kalau kita nonton drama atau nonton film atau nonton tayangan TV atau bahkan kita mengalami sendiri gitu ya. Pelayan yang baik adalah pelayan yang istilahnya berusaha menunggu yang di meja, ya, tamunya itu untuk memilih makanan berapapun lamanya gitu. Dan juga memberikan penjelasan ketika ditanyakan, ya, misalkan ditanyakan oleh si tamunya itu, ini menunya makanannya seperti apa, disajikannya seperti apa. Tentu si pelayan ini harus bisa menjawab dengan baik. Namun Bapak Ibu, di zaman saat ini, khususnya di zaman yang serba modern ini, kalau bicara tentang pelayan dan juga rumah makan, ada sebuah di Jakarta gitu ya, ada sebuah rumah makan yang cukup laku, ya cukup rame gitu ya, ketika dibuka karena itu adalah bisnis franchise dari Australia. Nah, pelayannya itu justru bukan orang yang sabar, bukan orang yang nungguin, bukan orang yang terlihat mukanya penuh senyum, tetapi justru orang yang ledak-ledak. Ketika kelamaan sedikit, ngomel gitu ya pelayanan, lama amat sih gitu ya. Dan itu ternyata menjadi sesuatu yang cukup rame, cukup booming di Jakarta gitu. Dan ya walaupun mungkin rasa makanannya ya tak lebih baik daripada warteg yang ada di dekat kita gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman experience, pengalaman melayani itu, pengalaman dilayani secara kasar itu membuat orang menjadi penasaran, menjadi menjadi istilahnya tertarik untuk mencoba sebuah pengalaman yang baru gitu ya. Nunggu menu sambil milih menu kelamaan dimarahin, cepetan gitu ya. Terus minum disajikan dengan ya agak sedikit kasar dan sebagainya. Nah, tentu ini mengubah pandangan kita, Bapak Ibu. Mengubah pandangan kita tentang sosok seorang pelayan. Sosok pelayan yang kalau di dalam tema kita, itu pelayan digambarkan sebagai seorang yang sabar, seorang yang rendah hati, seorang yang terlihat lemah, terlihat ya tidak mampu melawan, dan juga kelihatannya tidak mengeluarkan umpatan-umpatan atau kata-kata yang dalam tanda kutip istilahnya menyombongkan sesuatu. Seorang pelayan di dalam kacamata kita, di dalam mindset kita adalah orang yang bagaimana caranya dia menunjukkan kesabaran itu dengan apa? Berusaha mengatakan ya dan menerima segala sesuatu.
tentu itu menjadi konsep yang tumbuh di dalam keseharian kita. Pelayan juga mungkin di dalam bayangan kita gambarkan dengan orang yang istilahnya berpakaiannya ya sewajarnya, sederhana, tanpa terlalu banyak tata rias dan segala macamnya. Nah, tentu apa yang terjadi ini yang sedang hype beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, ini mengubah pandangan kita soal pelayan. Ternyata ada juga pelayan yang keras, pelayan yang boleh dibilang bahasanya itu ya istilahnya nggak seperti bayangan kita lah. Dan banyak orang berusaha masuk ke tempat tersebut, tempat yang menawarkan sebuah pelayanan makanan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, tentu Bapak Ibu, ini menjadi sebuah hal yang membuat kita akhirnya bertanya. Sebenarnya karakter pelayan yang sabar, karakter pelayan yang rendah hati, itu pelayan yang seperti apa sih? Apakah pelayan yang selama ini terlihat lemah, atau justru pelayan yang menunjukkan sesuatu yang ya tidak seperti bayangan kita gitu, menyombongkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, kita malam hari ini kita dibantu oleh bacaan kita gitu ya. Di mana bacaan kita ini merupakan sebuah surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus gitu ya. Surat 2 Korintus ini, di mana ini merupakan sebuah sharing pribadi Paulus ya. Dan juga melanjutkan apa yang menjadi pesan di surat sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Di dalam surat ini Rasul Paulus mencoba menjelaskan apa? Menjelaskan kerasulannya. Loh, memang kenapa? Kok Paulus harus menjelaskan kerasulannya? Bukankah itu menjadi sebuah bentuk kesombongan? Nah, Bapak Ibu, kenapa Paulus menjelaskan kerasulannya? Karena kalau kita lihat, sebenarnya Paulus itu diragukan oleh umat di Korintus. Kita ingat bahwa di dalam umat Korintus, di 1 Korintus gitu ya kalau nggak salah, itu ada terjadi fraksi, terjadi perpecahan, di mana ada golongan Apolos, ada golongan Kristus, ada golongan Paulus, ada golongan siapalah gitu ya. Dan itu mempengaruhi pola pandang kehidupan jemaat. Pola pandang bagaimana jemaat melihat sosok Paulus yang menggembalakannya. Banyak dari mereka yang meragukan kerasulan Paulus. Karena apa? Karena Paulus itu di luar dari 12 rasul. Paulus adalah rasul yang terkemudian, boleh dibilang. Perjumpaannya pun unik. Kalau 12 rasul itu dipanggil secara khusus oleh Tuhan, ya, dan ekstra satu gitu ya. Ekstra satu yaitu Matias yang memang diundi, gitu ya. Diambil berdasarkan undian. Rasul Paulus ini apa? Rasul Paulus ini adalah rasul yang terkemudian. Rasul yang istilahnya boleh dikata perjumpaannya dengan Kristus itu walaupun langsung, namun terjadi pasca kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia bertemu secara langsung, namun orang-orang meragukan karena apa? Karena timbul pandangan yang menyatakan bahwa ini Rasul Paulus ini rasul yang mengklaim dirinya sendiri. Mengklaim bahwa ya dia adalah rasul gitu ya. Nah, di dalam bagian ini secara khusus di 2 Korintus 5 ayat 20, Paulus menegaskan bahwa kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini merupakan sebuah klaim yang menjadi bagaimana Paulus mengatakan, saya ini adalah Rasul Kristus. Dan ajaran yang saya beritakan, ini adalah ajaran Kristus. Bukan ajaran orang lain. Bukan ajaran yang saya buat sendiri. Bukan ajaran yang saya karang sendiri. Melainkan ini adalah ajaran Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Paulus menekankan di dalam bagian ini bahwa apa yang mereka katakan, apa yang ia katakan itu semuanya bersumber dari Allah.
Dan Allah berfirman lewat para rasul termasuk Paulus untuk menasihati umatnya, untuk menasihati domba-domba gembalaannya yang telah ia selamatkan. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi rasul. Karena apa? Karena misi Allah adalah mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu hanya bisa kita ketahui ketika kita mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Dari situlah kita bisa melihat mana rasul yang mengabarkan Injil Allah atau rasul yang justru menghadirkan perpecahan. Bagian ini pun kemudian dilanjutkan dengan penjelasan di 2 Korintus 6 yang memaparkan tentang pelayanan Paulus, bahwa di sini Paulus menyatakan bahwa hari ini adalah hari penyelamatan itu, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dan seterusnya. Di dalam bagian ini Paulus menunjukkan bahwa identitas pelayan itu bukan diukur berdasarkan sikapnya saja, bukan diukur berdasarkan penampilannya saja, bukan diukur berdasarkan hal-hal yang dapat dilihat, tetapi apa? Tetapi diukur dari kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya yang apa? Yang pertama, menghasilkan karya pendamaian. Menghasilkan sesuatu yang menyebarkan damai Allah. Menghasilkan sesuatu yang menjadi media kita untuk semakin dekat dengan Allah dan juga mendekatkan diri dengan sesama. Identitas pelayan yang sungguh-sungguh adalah menghasilkan karya perdamaian. Dilihat lewat karyanya. Apakah dia menghasilkan perdamaian atau perpecahan? Kalau menghasilkan pendamaian, membuat kita bisa lebih sungguh merasakan hadirat Allah yang tidak hanya mengajar, namun juga menghajar kita di dalam kasih-Nya, itu adalah pelayan Allah yang sejati. Kalau justru menghasilkan perpecahan, kita boleh bertanya, ini pelayan atau bukan? Dan juga apa? Yang kedua adalah sabar. Bapak Ibu, sabar di dalam bagian ini Paulus mengatakan bukan sabar yang istilahnya menerima segala sesuatu dalam tanda kutip. Bukan hanya sekedar kayak orang ya sudah terima nasib saja hidup saya seperti ini. Bukan. Kesabaran yang Paulus tekankan dalam bagian ini adalah kesabaran yang mau dengan aktif bertanya. Mau dengan aktif kita menjumpai Tuhan. Mau bertanya, Tuhan, apakah maksud-Mu? Sama seperti pelayan tadi, Bapak Ibu, kalau di dalam pelayan di restoran. Ketika dia menjadi pelayan yang sabar, dia tidak hanya sekedar duduk diam saja, nerima, nungguin, kok nggak kelar-kelar, atau bahkan mendongkol dalam hatinya, ini tamu lama amat. Gitu ya. Tetapi juga apa? Dia secara aktif menawarkan bantuan. Ada yang bisa saya bantu, Bapak Ibu? Mungkin adakah preferensi tertentu, atau mau nyarinya makanan yang seperti apa? Itu adalah wujud kesabaran yang nyata. Karena apa? Karena sabar tidak selalu berarti menerima. Sabar di dalam penderitaan secara khusus juga bisa berarti kita mengungkapkan pertanyaan, Tuhan, apakah maksud-Mu? Sabar tidak hanya sekedar kita menerima segala sesuatu, tetapi juga kita secara aktif bertanya, apa kegunaan dari yang kita terima itu? Apa kegunaan, apa manfaat yang akan kita coba bisa kembangkan? Apa maksud Tuhan di balik itu semua? Secara bahasa lain artinya sabar tidak hanya sekedar menerima, namun juga mau berinteraksi dengan yang memberikan sesuatu itu.
Inilah Bapak Ibu karakter pelayan yang sabar. Dan kalau bicara rendah hati Bapak Ibu, kadang kita juga mengartikan rendah hati sebagai apa? Rendah hati itu kadang kita kaitkan rendah hati ya orangnya tidak sombong, tidak memamerkan segala sesuatu. Justru Paulus mengatakan hal yang berbeda di sini. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak dikenal namun terkenal. Orang yang nyaris mati tetapi dan sungguh kami hidup. Orang yang dihajar namun tidak mati. Orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Orang miskin namun memperkaya banyak orang. Orang tak bermilik tapi memiliki segala sesuatu. Apa artinya? Artinya orang yang rendah hati adalah orang yang mau hidup realistis. Walaupun tidak memiliki segala sesuatu, dia tidak memiliki semuanya, tetapi dia berusaha hidup menjadi berkat. Walaupun dia tahu kehormatan adalah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi ada kalanya ketika melihat bahwa ini untuk tujuan Allah, sesuatu yang lebih mulia, maka ia rela. Untuk apa? Untuk memperjuangkan bukan kehormatan dirinya, tetapi kehormatan Allah yang mengutusnya. Orang yang seperti tidak dikenal, namun sebenarnya dia dikenal lewat apa? Lewat kebaikannya, lewat pengaruhnya, lewat dampak baik yang dihasilkannya. Itu orang yang rendah hati. Tanpa harus menggembar-gemborkan siapa dirinya. Itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang berusaha hidup realistis. Orang yang berusaha hidup secara nyata. Orang yang tidak hidup di dalam kepura-puraan. Itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang hidup berintegritas. Dan dalam perenungan hari ini Bapak Ibu kita diingatkan. Identitas pelayan yang sejati. Identitas pelayan yang utuh adalah orang yang menghasilkan dampak baik. Orang yang menghasilkan karya pendamaian lewat sikap kerendahan hatinya dan juga sikap kesabarannya. Kesabaran yang bukan berarti menyerah, tetapi kesabaran yang berarti ia mau terus berjuang. Ia mau mengupayakan yang terbaik di tengah situasi yang tidak mendukungnya. Dan kerendahan hati yang berusaha mendorong untuk melakukan hal tersebut. Walaupun tidak dikenal, walaupun dihajar, tetapi ia yakin ada keselamatan di dalam Tuhan. Orang miskin yang memperkaya banyak orang, itulah orang yang rendah hati. Dan malam hari ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu melalui perenungan ini untuk menjadi para pelayan Tuhan yang rendah hati. Tidak pelayan Tuhan yang tidak menunjukkan apa yang kita miliki, tetapi berusaha menunjukkan Tuhan yang memberikan kepada kita talenta-talenta itu. Pelayan yang mau memahami kemurahan Kristus yang telah memanggil kita dari yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Marilah Bapak Ibu, kita menguatkan identitas sebagai pelayan Tuhan ini. Dengan apa? Dengan melakukan sikap sabar tadi. Dengan secara aktif mendekatkan diri pada Tuhan. Kesabaran bukanlah sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kesabaran justru adalah sesuatu yang mengajak kita untuk secara aktif bertanya pada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan di tengah segala kesulitan. Dan kerendahan hati adalah sesuatu yang juga mengajak kita untuk mengetahui, melihat realitas bahwa sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Namun hanya karena Tuhan saja kita beroleh segala sesuatu dan bisa menjadi berkat. Marilah Bapak Ibu kita menghidupi identitas ini. Bukan hanya ketika kita di gereja, namun juga ketika kita menjalankan hidup keseharian kita. Bukan hanya di tengah keluarga, namun juga di tengah masyarakat. Niscaya kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sabar untuk tetap maju bersama dengan Tuhan dan tetap rendah hati di tengah segala kesulitan yang kita rasakan. Selamat menjadi pelayan Tuhan yang sabar dan rendah hati. Kiranya Tuhan yang menolong dan menguatkan kita senantiasa untuk melakukan panggilan tersebut. Amin.
Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pokok doa. Yang berikut ini pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada kesempatan malam hari ini. Ya, ada beberapa yang akan kita doakan bersama. Saya sedikit zoom supaya kita bisa melihat, dan juga yang pasti kita doakan adalah tentang penanganan bencana di Turki sana yang cukup besar, korban gempanya. Kita bisa lihat tadi berita terakhir saya nonton pada pagi menjelang siang itu sudah mungkin di atas ribuan begitu ya. Dan itu saja mungkin. Apakah ada tambahan selain daripada daftar yang ada di dalam tayangan screen Bapak Ibu sekalian? Apakah ada tambahan? Dipersilakan kalau ada tambahan. Tidak ada? Pak Sam? Ya Bu, silakan. Boleh Pak Sugiran dimasukkan, Pak Sam? Oh ya, Pak Sugiran. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oh ya, nanti masuk di Warta Minggu ini berarti. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain tambahan? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, Bapak Ibu mari kita bersatu menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa sabar, yang berarti kami mau terus maju bersama dengan Kau dan terus mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Dan juga rendah hati yang juga menolong kami untuk semakin menyangkal diri kami dan mengedepankan identitas-Mu ya Bapa. Tuhan, pada kesempatan ini biarlah Engkau yang menolong kami, agar kami boleh menjadi para pelayan yang sabar dan rendah hati di dalam keseharian kami. Urapi dan mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan panggilan ini. Kami juga pada saat ini berdoa, bersehati mendoakan para korban bencana alam di Turki sana ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau juga yang boleh menolong lewat tangan-tangan para medis dan juga bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh setiap negara. Kiranya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan pada para pekerja yang masih berusaha mencari korban-korban ataupun memulihkan situasi dan kondisi. Tuhan juga yang boleh hadir dan menyertai. Termasuk juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah segala pergumulannya, Tuhan juga yang boleh terus hadir. Dan Tuhan juga yang menolong kami agar boleh dapat bekerja sama dengan para pemimpin kami, menghasilkan perubahan yang mengantarkan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Cicurug, untuk pelayanan yang dilakukan, ibadah-ibadah baik yang dilakukan secara online seperti persekutuan tengah minggu, bincang sersan, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bersifat online maupun yang sudah bersifat tatap muka, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, pemuda, ibadah umum, dan kegiatan yang lain. Tuhan, biarlah melalui kegiatan-kegiatan ini kami boleh semakin dipersekutukan, dan juga biarlah kami boleh memberi diri untuk terlibat aktif melayani ya Tuhan di dalam ibadah-ibadah ini, di dalam kegiatan-kegiatan ini. Kami juga mendoakan bersahati bersama dengan rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, untuk Bapak Yanto, suami dari Ci Irin, Ci Imel dalam masa pemulihan, Ibu Desi Hongbing, ponakan dari Opung Tobing dalam masa pemulihan, Ibu Indri Astuti dalam masa pemulihan, Mbak Putri atau Mama dari Ibu Sutini dan Mbak Nuning dalam masa pemulihan, Ibu Khotna Boru-Berutu, Oma Lena, Ibu Nurliawati, Opa dan Oma Edin, Ibu Haryanti, Ibu Tina, Mama dari Kesia, dan juga Bapak Sugiran. Tuhan yang boleh berkati mereka semua, Tuhan yang senantiasa pulihkan, tindakan pengobatan yang dilakukan, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Juga rekan-rekan keluarga yang mendampingi, Tuhan juga berikan kekuatan dan kecukupan selalu. Juga untuk mereka yang pada saat ini mengalami pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan pribadi masing-masing, Tuhan juga boleh berkati, Tuhan yang senantiasa hadir
untuk menerangi kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mendekatkan diri dan melihat terang dan terarah padamu saja ya Bapa. Juga untuk persiapan kegiatan Paskah dan Pentakosta, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaanmu. Biarlah melalui kegiatan Paskah dan Pentakosta ini, kami boleh semakin bersemangat ya Tuhan untuk melangkah di dalam tahun-tahun ini dan meyakini penyertaan-Mu yang tiada pernah berakhir dalam hidup kami. Juga untuk bakal calon pengurus komisi dan kelompok kerja, penyusunan program, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Termasuk PPDB, BPK Penabur Cicurug, Tuhan juga yang boleh pimpin segala sesuatunya. Dan kami juga menyerahkan diri kami, seraya kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengantarkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 285, yaitu Bila Badai Hidup Menerpamu. PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpa. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Ia gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoncang, kasihan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Ya, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri PRT pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk minggu depan tanggal 15 kita akan ada acara bincang sersan seperti biasa dengan tema yang menarik. Apa temanya? Akan diumumkan di minggu yang akan datang. Itu tanggal 15, jangan lupa jam 7 kita akan kembali untuk bincang sersan. Lalu tanggal 22 itu
ada PRT lansia pada pagi hari jam 10 khususnya seperti biasa, dan pada malam hari sekitar jam 6:30 kita akan ada ibadah yang namanya ibadah Rabu Abu. Karena apa? Karena tanggal 22 itu sudah Rabu Abu dan tanggal 26 itu sudah Prapaskah yang pertama, Bapak Ibu. Jadi ibadah Rabu Abu itu jam 6:30 malam, PRT lansia seperti biasa tetap pada pukul 10 pagi secara onsite. Itu Bapak Ibu. Juga untuk yang lainnya tanggal 11 ini ada persiapan guru sekolah minggu pada pukul 7 malam. Kelas katekisasi seperti biasa pada pukul 4 sore gitu ya, seperti biasa kelas katekisasi. Dan untuk Pak SMA mengingat pelajarannya sudah selesai, maka kelas Pak sudah libur begitu ya untuk kelas Pak. Mulai minggu tanggal 11 ini sudah libur untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi tinggal kelas katekisasi yang seperti biasa. Lalu persiapan guru sekolah minggu untuk minggu ketiga dan keempat Februari pada tanggal 11 jam 7 malam seperti biasa dan menggunakan media online. Itu saja Bapak Ibu saya pikir, dan marilah kita juga sudah mulai mempersiapkan diri kita memasuki masa Prapaskah, di mana Rabu Abu sudah dimulai tanggal 22 Februari ini dan tanggal 26 sudah memasuki masa Prapaskah yang pertama. Itu saja dari saya Bapak Ibu, barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, dipersilahkan. Bu Marmi ada tambahan nggak Bu? Enggak apa. Cukup. Cukup. Siap, matur nuhun. Bapak Ibu yang lain cukup? Oke. Dari KD nggak ada Pak. Nggak ada. Cukup. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan ada sersan pada pukul 7 seperti biasa lewat link yang akan di-share di grup wilayah masing-masing, dan tayangan PRT ini atau tayangan sersan kita dapat Bapak Ibu saksikan kembali di YouTube GKI Cicurug. Bisa dicari channelnya adalah GKI Cicurug. Linknya akan di-share di Facebook maupun WhatsApp grup masing-masing wilayah atau di story Instagram GKI Cicurug. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam.